Bentuk khusus notasi sigma. Di sini nanti ada 3 saja yang dibahas. Yang pertama adalah sigma I sama dengan 1 sampai N, fungsinya adalah I. Bisa disederhanakan menjadi setengah N kali N plus 1. Contohnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai 10, fungsinya adalah I. Cara mengerjakan, kalau kepengen cara biasa itu artinya I-nya itu bergerak dari 1 sampai 10. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah titik-titik sampai tambah 10, tinggal dijumlahkan. Ada cara yang lebih singkat, yaitu dengan rumus yang atas ini. Setengah N-nya ganti 10. Nah, 10 tambah 1 disederhanakan menjadi setengah kali 10, 5, 10 tambah 1, 11, dikalikan menjadi 55. Bentuk yang kedua adalah I sama dengan 1 sampai N. Nah, sekarang fungsinya berubah, yaitu I kuadrat. Maka bisa disederhanakan menjadi bentuk 1/6 kali N plus 1 kali 2N plus 1. Contohnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai 10. Nah, di sini bentuknya fungsinya I kuadrat harus sama. Maka cara mengerjakannya adalah sesuaikan dengan rumusnya. Setengah N-nya diganti 10 kali 10 tambah 1 kali 2 kali 10 tambah 1, disederhanakan menjadi 10 bagi 6 disederhanakan menjadi 5/3 kali 10 tambah 1, 11 dikali 2 kali 10, 20 tambah 1, 21. Nah, sekarang 21 dibagi 3, hasilnya adalah 7. Sama dengan 7 kali 5 sama dengan berapa? Nah, 7 kali 5, 35 kali 11, hasilnya adalah 385. Bentuk yang ketiga adalah sigma I sama dengan 1 sampai N. Nah, sekarang fungsinya I pangkat 3. Bisa disederhanakan menjadi 1/4 kali N kuadrat dikalikan N plus 1 kuadrat. Contohnya, sigma I sama dengan 1 sampai 10. Nah, fungsinya adalah I pangkat 3. Jadi, cara menghitung bentuk semacam ini adalah 1/4 kali 10 dikuadratkan dikali 10 tambah 1 dikuadratkan. Hasilnya adalah 1/4 kali 10 kuadrat 100 dikali 10 tambah 1, 11 dikuadratkan. Nah, 100 bagi 4, 25. Nah, ini 11 kuadrat, hasilnya 121. Nah, 25 kali 121 berapa? Nah, ada beberapa cara. Nah, salah satunya adalah 25 kali 100. Hasilnya 2050.
ditambah 25 kali 20, 500 ditambah 25 kali 1, hasilnya 25. Jadi 2500 tambah 500, hasilnya 3000. 3000 tambah 25, hasilnya 3025. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang sifat-sifat notasi sigma. Ada beberapa sifat notasi sigma. Nah, yang penting saja yang saya terangkan. Yang pertama adalah sigma I sama dengan A dengan batas bawah A dan batas atas B dari fungsi K. K itu adalah suatu konstanta, suatu bilangan real. Maka cara menghitungnya adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 dikalikan dengan konstanta. Contohnya adalah jika ada sigma I sama dengan 4 sampai 10, konstantanya adalah 2. Maka cara mengerjakannya cukup 10 dikurangi 4 ditambah 1 kalikan 2 karena konstantanya 2. Hitung 10 kurangi 4, 6 tambah 1, 7 kali 2, hasilnya adalah 14. Sifat yang kedua adalah sigma I sama dengan A sampai B. Fungsinya adalah K, suatu konstanta, dikalikan dengan fungsi UI. Maka bisa disederhanakan menjadi K kali, nah K-nya ini dipindah saja. Sigma I sama dengan A sampai B dari fungsi UI. Contohnya adalah sigma I sama dengan 6 sampai 10. Fungsinya adalah 3I. Maka bentuk semacam ini bisa disederhanakan menjadi 3 kali sigma I sama dengan 6 sampai 10 dari I. Nah, bagaimana kalau mau menghitung? Ya, dihitung saja. 3 kali. Nah, sigma I-nya mulai dari 6. I-nya diganti dengan 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Hasilnya adalah 3 kali. Nah, sekarang dijumlahkan. 6 tambah 7, 13 tambah 8, 21 tambah 9, 30 tambah 10. Nah, 40. Dikalikan hasilnya 3 kali 4, 12. Nah, jadi 102. Sifat yang ketiga adalah sigma I sama dengan A sampai B. Fungsinya adalah PI ditambah atau dikurangi dengan fungsi UI. Bisa disederhanakan menjadi sigma I sama dengan A sampai B. Fungsinya PI ditambah atau dikurangi sigma I sama dengan A sampai B dengan fungsi UI. Dengan kata lain, setiap fungsi nanti dikasih sigma sesuai yang ada di soal. Contohnya adalah, ada sigma I sama dengan 2 sampai 10. Fungsinya apa? Nah, ini misal saja. I kuadrat dikurangi 2I ditambah 3. Nah, maka penjabarannya adalah sigma I sama dengan 2 sampai 10. Fungsinya adalah I kuadrat. Ini
dikurangi, ditulis saja dikurangi. Nah, karena di sini ada konstanta, tulis saja dulu konstanta sesuai dengan sifat yang kedua. C2 kali sigma I sama dengan 2 sampai 10, fungsinya adalah I ditambah. Nah, yang terakhir sigma I sama dengan 2 sampai 10 dari fungsinya adalah 3. Ini adalah penjabaran dari fungsi I kuadrat min 2I plus 3. Jika kalian mau menghitung, nah dipersilahkan saja kalian hitung sesuai dengan sifat notasi sigma, atau kalian bisa menggunakan bentuk. Nah, kalau ini bentuk khusus yang kedua, kalau ini bentuk khusus yang pertama, kalau ini sifat yang pertama. Sifat yang keempat adalah, nah, di sini ada sigma I sama dengan A sampai B, fungsinya adalah UI. Ini bisa berubah menjadi sigma I sama dengan A min R, batas atasnya juga dikurangi R. Nah, sekarang fungsinya karena di sini dikurangi R, maka fungsinya ditambah R. Begitu pula jika batas bawah maupun atas ditambah R. Nah, fungsinya beda. Kalau ini ditambah, maka fungsinya ini dikurang. Contohnya seperti ini. Nah, misal saja ada sigma, misal N sama dengan berapa? 4 sampai 7. Fungsinya adalah 2N plus 3. Nah, sekarang kalau diminta batas bawahnya menjadi 1. Nah, kalian perhatikan batas bawah 4 berubah jadi 1. Artinya apa? Dikurangi dengan 3. Maka batas atasnya ini juga dikurangi dengan 3. 7 kurangi 3, hasilnya 4. Nah, fungsinya bagaimana fungsinya? Nah, sesuai dengan rumusnya, jika dikurangi dengan R, maka fungsinya ditambah R. Fungsinya di sini N, maka yang ditambah itu adalah N-nya. Maka berubah jadi 2 kali N. Nah, karena di sini dikurang, maka ini berubah jadi tambah. Penambahannya berapa? Nah, sesuaikan dengan ini. 4 menjadi 1 dikurangi dengan 3. Jadi ini dikurangi dengan 3. Ditambah lagi 3. Karena ini sesuai dengan soalnya. Terus disederhanakan. Sigma N sama dengan 1 sampai 4. Nah, berubah jadi apa? 2 kali N. 2N, 2 kali 3, 6. 6 tambah 3, 9. Inilah fungsi yang terbentuk. Nah, sekarang ada contoh lagi. Nah, contoh yang kedua. Nah, saya tulis sama persis sigma N sama dengan 4 sampai 7. Fungsinya adalah 2N plus 3. Tetapi, nah sekarang batasnya saya ganti berapa ini? 6. Nah, batas bawah 4 berubah jadi 6. Itu artinya apa? Artinya ditambah dengan 2. Fungsi atasnya juga ditambah dengan 2. 7 tambah 2 menjadi 9. Nah, perubahan fungsinya menjadi, karena di sini batasnya ditambah 2, maka fungsinya dikurangi
2. Nah, perubahannya seperti ini. Jika kalian mau menghitung atau menyederhanakan, nah perubahannya menjadi sigma N sama dengan 6. Batas bawahnya 6 sampai 9. Nah, fungsinya 2 kali N menjadi 2N. 2 kali negatif 2, hasilnya negatif 4 ditambah 3. Ketemunya adalah negatif 1. Itu beberapa sifat-sifat notasi sigma yang kita bahas pada kali ini. Tetap sehat, tetap semangat untuk meraih cita-cita. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.